Biasa bae, aku biasa bae kok. Orang aku muda tuh jadi sakti, terus jadi dunyanya melara-melara, motornya anyar, mobilnya itu orang biasa bae. Orang jadi bae. Kencot bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang menelah kajian ilmu tarekat yang beranggotakan saya sendiri Hofizatur Rahma Masa sebagai moderator. Saya Afiat Nurul Hikmah sebagai pemateri. Pembahasan yang pertama yaitu menelah dasar tarekat dalam ilmu tasawuf. Yang kedua, menelah sejarah dan perkembangan tarekat. Yang ketiga, menelah hubungan tarekat dan tasawuf. Pertama, menelah dasar tarekat dalam ilmu tasawuf. Tarekat berasal dari kata Arab thariqah yang berarti jalan atau metode. Dalam konteks tasawuf, tarekat adalah jalan spiritual yang ditempuh oleh seorang murid atau salik untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang guru rohani atau mursyid. Tujuan utamanya yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah dan mencapai hakikat, yang meliputi prinsip utama yaitu penyucian jiwa, pengosongan hati dari selain Allah, dan mengikuti jalan Rasulullah secara batiniah. Amalan-amalan khusus yaitu zikir, wirid, kholwat atau menyepi, ridyadah atau latihan spiritual, dan muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah. Bimbingan mursyid tarekat menekankan pentingnya bimbingan dari seorang guru yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi agar tidak tersesat dalam perjalanan rohani. Yang selanjutnya, menelaah sejarah dan perkembangan tarekat. Perkembangan tarekat tidak lepas dari evolusi tasawuf itu sendiri. Masa awal abad 1-3 Hijriah, tasawuf lebih bersifat individual, fokus pada kezuhuran dan akhlak sebelum ada tarekat formal. Masa pertumbuhan abad 4-6 Hijriah menurut tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali yang mengsistematisasi tasawuf, tarekat mulai berkembang seperti tarekat Qadariyah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masa penyebaran abad 7-13 Hijriah, tarekat terjadi institusi yang terorganisir dengan silsilah dan metode khusus, menyebar ke berbagai belahan dunia Islam termasuk Nusantara. Yang selanjutnya, masa modern. Tarekat menghadapi tantangan dari dunia modern dan puritanisme, namun tetap bertahan bahkan mengalami kebangkitan di beberapa wilayah dengan pendekatan yang lebih konseptual dan terbuka. Tarekat memainkan peran penting dalam dakwah, pendidikan, dan perlawanan terhadap penjajahan di banyak negara muslim. Yang selanjutnya, menelaah hubungan tarekat dan tasawuf. Tarekat dan tasawuf adalah dua hal yang sangat erat kaitannya namun bisa dibedakan secara konseptual. Tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara penyucian jiwa, mengembangkan akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah secara teoritis dan filosofis. Jika tasawuf adalah teori, tarekat adalah prakteknya. Hubungannya bisa diringkas sebagai berikut. Tarekat adalah jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tasawuf. Semua tarekat bersumber dari prinsip-prinsip tasawuf, tetapi tidak semua praktisi tasawuf mengikuti tarekat formal.
Menurut kita mempelajari tarekat itu sangat penting. Karena kalau kita mempelajari tarekat ya, yang pertama itu dapat membuat diri kita dekat dengan memperdalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tarekat itu mengajarkan cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih khusyuk dan ikhlas seperti yang dijelaskan dalam PPT tadi dengan melalui zikir, mujahadah atau muraqabah dan latihan-latihan spiritual lainnya. Yang kedua itu bisa membuat hati kita bersih. Jadi salah satu inti dari tarekat itu yaitu dengan penyucian diri. Tadi sudah dijelaskan ada juga dalam PPT tadi, penyucian diri dan sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, ria, ujub, hasad dan lainnya. Tanpa hati yang bersih ibadah bisa kehilangan ruhnya. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi seperti senantiasa berpegang pada syariat Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Juga tidak hanya mengajarkan ibadah lahiriah tapi juga batiniah sesuai tuntunan Nabi. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Dewi. Tadi pertanyaannya apa itu puritanisme? Jadi puritanisme itu paham atau gerakan keagamaan yang menekankan kemurnian ajaran dan praktik keagamaan. Perkembangan puritanisme itu menghambat perkembangan tarekat karena puritanisme itu menolak beberapa praktik-praktik yang dianggap tidak murni atau bid'ah dalam Islam. Puritan itu berasal dari kata pure itu ya, pure it. Gerakan pemurni itu disebut gerakan pemurnian Islam atau pure it itu. Nanti di semester 4 ada mata kuliah gerakan dan pemikiran Islam. Itu nanti membahas itu gerakan-gerakan yang disebut puritanisme itu. Antara lain Wahabi. Gerakannya Wahabi itu disebut puritanisme. Terus gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu disebut gerakan puritanisme. Mereka itu orang-orang yang mengharamkan praktek-praktek toriko karena dianggap bid'ah, khurafat, tahayul, penuh dengan tahayul, sesat, ajaran sesat. Nanti Ikhwanul Muslimin kan nanti yang kemudian lahir kalau di Indonesia HTI itu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, kalau di Palestina itu Hamas, orang-orang yang ingin mengembalikan Islam hanya kepada Quran dan hadis tok, nggak boleh ada tahayul, nggak boleh ada bid'ah, khurafat dan seterusnya, nggak boleh. Kalau di sini kan identik dengan ini kan, jenggot, jidat hitam, celana singkrang. Kalau yang perempuan yang hijabnya lebar, ada lagi yang sampai ninja itu ditutupin gitu kan, sadar gitu. Itu kayaknya kalau hujan nggak perlu pakai mantel itu ya. Kan sudah kayak sudah mantelan itu. Burka Avenger. Ada film kartun Burka Avenger kan. Itu makanya gerakan Puritan itu mereka cukup masif karena ada yang mendanai, jadi sempat mengganggu orang-orang Thorikoh itu, sempat gelisah dengan adanya gerakan-gerakan itu. Semester 4 ya ada. Terus tadi pentingnya Thorikoh, penting nggak sih kamu ikut Thorikoh?
Kalau dalam arti kamu sedang mengejar pengen jadi orang sukses, kepengen jadi orang kaya, kepengen jadi orang pinter, kepengen jadi orang terkenal, kepengen jadi pejabat, itu thariqah tidak penting. Tapi kalau kamu ingin menjadi orang yang baik akhlaknya, dekat dengan Tuhannya, mengenal dengan dirinya sendiri, itu thariqah penting. Tergantung tujuannya kemana. Kalau gara-gara ikut thariqah terus kamu diembargo oleh bapak ibumu, nggak dikasih uang saku, itu berarti jangan ikut thariqah. Kalau diembargo tahu ya, diputus, uang sakunya dipotong atau ditarik kembali, embargo itu. Nggak disangoni, kuliah suruh bayar sendiri, nggak dibayarin gitu. Kita kembali ke pengertian tasawuf dan thariqah ya. Kalau secara umum thariqah dan tasawuf tadi sudah disampaikan ya. Tasawuf itu ilmunya, kalau thariqah itu prakteknya atau praktiknya. Jadi apapun bentuknya praktek tasawuf itu sebetulnya thariqah. Kemudian kita sebagai orang NU, apalagi sudah terlanjur ngaji di pesantren atau di kiai-kiai di kampung, mengartikan thariqah itu ya yang Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadziliyah, dan seterusnya itu. Padahal di luar itu masih banyak. Tasawuf falsafi, tasawuf dulu kan kita bahas tasawuf falsafi ya. Tasawuf falsafi seperti Jalaluddin Rumi itu juga punya thariqah, Maulawiyah, yang tarian sufi itu terkenal kan, tarian sufi. Tariannya gimana tariannya? Iya kan? Yang pecinya tinggi itu, terus ini pakai apa sih ya? Pakai rok ya, kayak rok ya, kalau di kita rok ya. Sana itu thariqah juga, itu bisa disebut thariqah, Maulawiyah namanya. Abu Yazid Al-Bustami itu juga punya amalan-amalan sendiri, itu punya thariqah sendiri. Tapi sampai di kita kan nggak terkenal, di Indonesia nggak terkenal. Kalau di Indonesia terkenalnya kan itu Syekh Siti Jenar, itu juga punya pengikut dan ada thariqahnya tersendiri. Itu yang oleh Jatman dianggap sesat. Jatman itu lembaganya NU yang menaungi orang-orang thariqah, jamaah thariqah. Jatman kan jamaah ahlut thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah, Jatman. Ya, polisinya thariqah lah. Jadi Jatman itu mengkategorikan ada yang thariqah Mu'tabaroh, ada yang ghairu Mu'tabaroh atau tidak Mu'tabaroh. Yang silsilah wiridannya itu tidak nyambung kepada Nabi, itu yang disebut Mu'tabaroh. Tapi yang tidak nyambung, terputus, itu yang tidak Mu'tabaroh, itu yang dianggap sesat oleh Jatman. Ada 40-an itu, apa ratusan ya thariqah yang Mu'tabaroh. Kalau dibandingkan thariqah yang lain yang tidak Mu'tabaroh, ribuan thariqah itu, banyak banget, sampai pusing itu. Kalau kita berbicara tentang sejarah thariqah, itu bermula dari itu tadi ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Kedua ulama besar itu yang merumuskan, membakukan atau memformalkan thariqah, ajaran thariqah atau praktek thariqah. Makanya sampai sekarang thariqah itu sebenarnya cuman alirannya itu ada dua, Qadiriyah atau Naksabandiyah. Keduanya sama-sama bersumber dari Nabi. Pada waktu Nabi hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, kan perginya malam hari, kemudian kan keluar dari rumahnya malam hari, terus di luar kan sedang ditungguin preman-preman Mekah itu. Nah, yang menggantikan tidurnya Nabi kan Sayyidina Ali. Nah, sebelum berangkat Nabi itu mengijazahi Sayyidina Ali zikiran la ilaha illallah itu, yang kemudian dipakai oleh Qadiriyah.
sampai Nabi di Gua Tsur kan bersama siapa? Ya itu. Khalifah Abu Bakar itu yang diijazai zikir sir Allah. Zikir Allah itu yang Naksabandiyah. Jadi sanadnya ke sana. Qadiriyah itu yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir, sanadnya sampai ke Sayyidina Ali, kemudian ke Nabi. Kalau yang Syekh Bahauddin An-Naksabandi, iya ini Qadiriyah, ini Naksabandi. Naksabandi itu yang sanadnya ke Abu Bakar, kemudian ke Nabi, ketemu gitu. Dari dua ulama besar ini yang kemudian thariqah itu pecah, bukan pecah sebetulnya. Tidak ada kata pecah di thariqah ya. Lebih ke metode baru, penyegaran, mengalami penyegaran. Jadi alirannya banyak. Itu dari sumbernya ada dua itu. Di Qadiriyah nanti ada Satoriyah, ada Tijaniyah, ada Sadziliyah, dan banyak. Di Naksabandiyah nanti ada Naksabandiyah Jadidiyah, Naksabandiyah Khalidiyah, dan banyak lagi. Ada juga yang menggabungkan Qadiriyah dan Naksabandiyah ada. Itu nanti thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah. Siapa yang menggabungkan? Syekh Ahmad Khotib Sambas. Amalan dikiranya dua itu, la ilaha illallah dan Allah. Jahar dan sir dua. Ada yang sudah ikut thariqah? Kamu sudah ikut? Ada lagi enggak? Biasa baik, aku biasa baik kok. Orang aku muda tuh jadi sakti, itu jadi dunyanya melara-melara, motornya anyar, mobilnya mau Mercy atau Umay jadi tingkat, ya orang biasa baik. Orang jadi baik. Kencot baik. Saya mau bertanya. Apa kok? Menurut Bapak itu thariqah itu penting nggak? Iya tadi itu. Kalau tujuanmu, kalau kamu kepenginnya menjadi orang yang kaya secara finansial, dan orang sukses dalam arti pejabat, orang terkenal, kaya raya, asetnya banyak, sibuk jadi bisnismen, miliarder, itu thariqah tidak penting karena arahnya tidak ke sana, bukan untuk urusan duniawi ya. Tapi kalau kamu punya tujuan ingin menjadi orang yang akhlaknya baik, kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Rasulnya, kenal dengan dirinya sendiri, dengan ruhnya sendiri, dengan jiwanya sendiri, thariqah menjadi penting. Jadi tergantung tujuannya mau apa. Kalau orientasi hidupmu materialis, ya yang penting sudah syahadat itu cukup. Tapi kalau orientasi hidupmu lebih dari sekedar itu, ingin mendekat kepada Tuhan yang sedekat-dekatnya, thariqah menjadi penting dan wajib. Tergantung itu tadi, penting dan tidaknya tergantung orientasi. Dan di thariqah itu yang namanya guru itu penting, sangat penting. Jadi jangan kamu mengamalkan thariqah tanpa guru, bahaya itu, bisa disesatkan oleh setan. Harus pakai guru ya, minimal ada sanadnya, ada runtutannya itu. Jadi ada yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Misalnya kamu tersesat, ada yang itu tadi mengingatkan, ada yang bertanggung jawab. Secara hakikat loh, tanggung jawab di akhirat ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau kamu nggak punya guru, bahaya itu, tidak ada yang bertanggung jawab. Ya kalau kamu belajar ilmu kesaktian, kalau ada gurunya kan enak. Kamu mau meluntur ilmumu, kamu tinggal cari gurumu. Tolong Pak Guru, ilmu saya dibuang, kan enak. Tapi kalau kamu nggak punya guru, mau minta tolong ke siapa? Masalahnya di situ. Kurang lebih begitu, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah. Berhubung ini sudah siang, sudah dikumandangkan azan. Mari kita tutup.
kuliah pada siang hari ini. Al-Fatihah.